Kita juga menghadapi banyak krisis. Beberapa tahun terakhir kita menghadapi banyak krisis dan itu akan terjadi terus. Sekarang ini kita banyak mendengar tentang perusahaan yang tutup. Banyaknya pemutusan hubungan kerja. Jadi perusahaan saat ini memang harus berjuang beradaptasi lebih cepat untuk menghadapi krisis. Oleh karena itu pun kepemimpinan harus bisa menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan pada saat krisis. Sekarang ini kita hidup di zaman ketidakpastian. Perusahaan bisa saja bagus, namun tahu-tahu ada perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan gejolak ekonomi dan berpengaruh ke Indonesia. Oleh karena itu terjadilah krisis. Pemimpin adaptif, dia akan selalu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi, termasuk krisis yang terjadi tanpa diperkirakan sebelumnya. Krisis sendiri dalam bahasa Mandarin itu mengandung dua arti, yaitu adalah bahaya dan opportunity. Orang positif akan melihat krisis itu sebagai opportunity. Karena dari krisis kita menjadi melek dan kita menjadi melakukan improvement. Tapi orang yang tidak open mind akan melihat krisis itu sebagai bahaya. Akan melihat krisis itu sebagai hambatan. Andy Grove sendiri berkata bahwa bad company itu akan musnah dengan krisis. Tapi good company akan berkembang dengan krisis. Kenapa itu terjadi? Karena krisis itu akan mematikan perusahaan yang tidak baik. Pada saatnya ketika ekonomi kembali, perusahaan yang masih tersisa, perusahaan-perusahaan bagus tersebut akan menikmati peluang yang lebih baik. Oleh karena itulah, pemimpin harus menganggap krisis itu bukan sebagai bahaya, tapi krisis itu sebagai peluang. Dengan krisis itulah pemimpin akan bergerak untuk melakukan perubahan. Namun kenyataannya dalam keseharian apa saja sih reaksi pemimpin ketika menghadapi krisis? Ada yang pemimpin menyalahkan eksternal. Pemerintahnya tidak mendukung. Pemerintahnya bikin aturan yang tidak mensupport industri. Pemerintahnya tidak memperhatikan industri lokal dan seterusnya. Atau menyalahkan eksternal. Anak buah saya tidak baik, atasan saya tidak support. Ketika terjadi krisis, banyak orang yang berpikiran seperti ini. Kemudian ada juga yang pasrah. Ya udahlah, mau gimana lagi? Saya sudah berusaha, namun takdir tidak support saya. Presiden Nokia dalam pidato terakhirnya menyatakan bahwa kami tidak salah, tapi zaman yang tidak mendukung saya. Ini adalah salah satu kondisi pemimpin yang denial. Ya, tidak mengakui bahwa itu terjadi karena kesalahan saya. Kemudian ada juga pemimpin yang kemudian dia adaptif. Dia mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pemerintah bikin aturan baru, adaptif. Terjadi kompetitor yang melakukan perubahan, adaptif. Dan itulah sebenarnya pemimpin yang dibutuhkan di abad 21. Yaitu pemimpin yang adaptif. Adaptif terhadap perkembangan zaman yang berubah dengan cepat. Pemimpin yang tidak statis. Pemimpin yang mau belajar, melihat perkembangan zaman, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itulah pemimpin abad 21. Jadi, basic dasar pengetahuannya adalah kunci keberhasilan dari pemimpin itu menerima kondisi apa adanya. Jadi pemimpin itu tidak boleh menyalahkan kondisi eksternal, tidak boleh pasrah, tapi pemimpin harus adaptif ya terhadap perkembangan zaman.